Kita mau belajar bahasa Indonesia kelas 3. Ya, buka buku 3B di halaman 73. Buka buku 3B, halaman 73. Di situ ada ayo membaca. Ayah Edo juga memelihara beberapa kuda di kampung halamannya. Wah, kira kuda ya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Kuda-kuda milik ayah dirawat dan dipelihara dengan baik. Kuda itu diberi makan yang sehat dan kandangnya dibersihkan setiap hari. Kandang hewan peliharaan harus dibersihkan setiap hari. Kalau di kampung itu pasti ada suka pelihara sapi, kambing, itu pasti kandangnya selalu dibersihkan sama pemiliknya. Kalau nggak dibersihkan pasti akan membuat hewan peliharaan mereka menjadi sakit. Ya. Edo suka bermain dengan kuda-kuda peliharaan ayah. Ketika di kampung, ayah juga suka bercerita tentang kuda kepada Edo. Bacalah satu cerita ayah berikut. Kalau kakak dulu di kampung itu sapi, bukan kuda. Nah, dongeng kuda dan keledai. Diceritakan seekor kuda dan keledai. Pada cerita ini, si keledai yang iri dengan kehidupan si kuda yang selalu dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Si keledai sangat iri karena si kuda ditempatkan di kandang yang selalu bersih, diberi makan enak, selalu dimandikan, dan tidak pernah disuruh bekerja. Sedangkan keledai, ia harus bekerja keras setiap hari, mengangkat barang bawaan, harus menarik gerobak yang berat, dan tidak pernah dimandikan oleh tuannya. Diberi makan seadanya, dan ditempatkan di sebuah kandang yang kotor. Jadi keledai itu hampir sama kayak kuda, itu bisa dijadikan sebagai alat transportasi. Keledai juga bisa, ya. Nah, pada suatu hari keledai menghampiri kuda di kandangnya. Si keledai mengeluh dan berkata kepada kuda, "Keledai, hei kuda, hidupmu sangat enak, penuh kasih sayang dari si tuan kepadamu." Kuda, "Hei, kenapa kamu berpikir begitu?" Kata keledai, "Iya, karena kau ditempatkan di kandang yang bersih dan diberi makan yang enak. Sedangkan aku diberi makan seadanya dan ditempatkan di kandang yang kotor." Kuda, "Kamu hanya melihat dari pandanganmu saja, keledai." Kata keledai, "Dari pandanganku memang begitu. Selain itu, setiap hari aku harus bekerja keras, makanya aku sangat iri kepadamu, kuda." Kata kuda, "Keledai, sebenarnya kau tidak tahu. Kamulah yang paling beruntung di dunia ini dibandingkan aku." Kata keledai, "Kenapa kamu bilang begitu?" Kuda, "Iya, kamu tidak melihat kehidupanku yang penuh resiko." Kata keledai, "Benarkah begitu?" Memang demikian, keledai." Kata keledai, "Maksudmu sangat beresiko bagaimana, kuda? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Kata kuda, "Iya, keledai, hidupku penuh resiko, bahkan aku bisa terluka parah dan bisa mati kapan saja. Saat terjadi perang, Tuan naik di atas punggungku dengan bersenjatakan lengkap. Apabila musuh lebih kuat, aku bisa saja terluka parah dan bahkan mati di medan perang." Mendengar semua itu, si keledai mulai menyadari bahwa selama ini dia sudah salah. Keledai, "Jika begitu, memang hidupmu lebih beresiko. Ternyata nasibku jauh lebih beruntung dibandingkan kamu." Kata kuda, "Makanya kita tidak boleh menilai hanya dari sudut pandang kita sendiri." Kata keledai, "Iya, benar kuda, terima kasih." Jadi gitu. Nah, kalau kalian tahu kuda itu kan dia selalu berdiri, tidur pun dia selalu berdiri. Nah, bahkan kenapa dia selalu berdiri, kenapa dia tidak tidur, kenapa tidak duduk? Ya, kuda itu dalam keadaan tidur, ya, di bawah itu saat ketika mereka lahir aja. Bahkan setelah mereka lahir beberapa menit kemudian mereka langsung berdiri. Nah, itu kenapa ada mitos kalau misalnya kuda kakinya patah itu langsung ditembak mati. Nah, kenapa? Karena kalau kuda itu, kalau kakinya patah, saat mereka lagi dipakai tuannya, sedang dipakai lari itu kan, terus kakinya patah, kuda itu akan tersiksa karena dia akan refleks bangun, dia menggunakan kaki yang patah itu. Dan kalau misalkan dia dalam posisi menyentuh tanah, organnya nggak bekerja. Jadi dalam waktu singkat, daripada mereka tersiksa untuk mati, mendingan ditembak mati. Nah, itu kuda. Jadi kuda itu selalu, makanya kalau kuda sekarang kalau kakinya patah, biasanya tuh dia ditarik, diangkat ke atas,
Biasanya kuda tuh kalau kakinya patah, dia diangkat ke atas menggunakan tali biar dia nggak mencoba untuk bangun. Karena kalau dia dioperasi dalam kondisi tidur, organnya susah untuk bekerja. Dan kalau misalkan dia diistirahatkan untuk menggunakan agar kakinya nggak boleh dipakai, nggak bisa, dia harus pakai kakinya itu. Nah, biasanya kalau kuda dalam fase pemulihan, biasanya dia digantung. Nah, itu fungsinya. Nah, itu kuda tuh sangat beresiko, ya. Karena kakinya itu seperti hidupnya itu. Udah, kalau kakinya hilang satu, entah gimana mereka dia hidup. Nah, itu kuda. Keledai itu salah satu hewan yang sering dipakai juga orang-orang zaman dulu untuk mengangkut barang-barang berat. Ya, atau dalam perjalanan jauh. Walaupun mereka lambat, tapi mereka bisa. Ya, nah itu keledai. Perbedaannya di situ. Kuda dan keledai. Nah, ada juga unta. Orang juga suka dulu, orang-orang yang di Timur Tengah itu suka menggunakan unta untuk alat transportasi. Sapi, ya, bisa juga. Nah, itu dari dongeng yang kita baca. Nah, di bawahnya ada jawablah pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan, ya, diisi. Ya, jangan 1-0. Apalagi nomor 4 nih, kalau pengen tahu nih. Ya. Nah, oke. Itu aja tugasnya, jangan lupa dikerjain. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.